Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pagi ini insyaallah ya kita akan membahas kitab At-Tashjir fi Ilmi Tajwid atau bagan ilmu tajwid. Bagan ilmu tajwid ini ana rangkum ya dari beberapa kitab ya, dari beberapa kitab tajwid ya tentunya. Dan ini bukan hal yang baru ya, bukan istilah-istilah yang baru. Mungkin pernah juga dipelajari oleh kita semua. Namun adanya tasjir ini ya, yang pertama adalah ya, untuk diri anak pribadi ya, yang pertama murojaah ya. Ya. Yang keduanya ya untuk murid-murid anak. Untuk murid-murid anak biar nanti untuk memudahkan ya proses pembelajaran sebagai tahapan belajar, karena belajar itu perlu ada tadarruj tahapan ya sebelum memasuki ke matan, nazmah, nazom ya, nazom tajwid, jazariyah, tuhfatul atfal dan lain sebagainya. Maka ya alangkah baiknya kita memiliki gambaran terlebih dahulu ya, kerangka terlebih dahulu ya, ketika kita ingin memasuki pelajaran kaidah-kaidah tajwid ini. Ya, makanya di sini di dalam kitab At-Tashjir fi Ilmi Tajwid memang ini sangat ringkas sekali ya. Bahkan satu hari juga sebenarnya bisa selesai ya. Ya yang fungsinya itu tadi tujuannya buat ada pemetaan ya, apa saja yang dibahas di ilmu tajwid itu gitu ya. Kemudian kita mulai mengenal istilah-istilah yang berada di kaidah-kaidah tajwid seperti apa itu ifa, idgham, apa itu tentang misalkan qat'ul jami kalau misalkan kita baca Al-Qur'an ya, istiadah antara basmalah ya. Ya pengenalan tentang teori-teori tajwid secara keseluruhan seperti itu. Ya makanya kalau di para talib, para santri terutama di sini ya dianjurkan untuk menghafal bagan-bagannya ya, untuk dihafalkan bagan-bagannya, misalkan hukum nun sukun tanwin ada berapa dihafalkan, ada idhar, idgham, ikhfa, itu dihafalkan secara bagan, belum ada pendalilan belum ada. Ya, adapun nanti setelah ini baru kita belajar tuhfatul atfal, jazariyah ya, Hokoni, Sakhawi, ya, Samandudi, ya, atau Syatibiyah nanti kesananya. Nah itu adalah pendalilan. Jadi apa yang kita pahami ini bersumber dari mana? Ya, apakah dari kata kita sendiri atau dari para ulama seperti itu? Ya, karena dalil-dalil teori tajwid ini ya, kebanyakan ya perkataan para ulama secara ilmu, secara nazari. Ya, kebanyakan perkataan para ulama. Ya, tidak ada misalkan ketika ditanya dalil ikhfa menurut hadisnya ada, tidak ada gitu. Adanya juga secara praktek. Tentang mad ada, mungkin sebagian nanti ada. Asar gitu ya. Baik, seperti itu. Ya. Ini lebih mengenal ya tujuan ya adanya kitab At-Tashjir fi Ilmi Tajwid ini. Jadi ini isinya ringkasan ya. Ringkasan poin-poin penting ya tentang ilmu tajwid seperti itu. Baik, kita langsung mulai saja ya. Baik, bab muqaddimah. Ana awali dengan bab muqaddimah ini. Di bab pertama ini tentang pondasi ilmu tajwid. Ya, pondasi ilmu tajwid atau bahasa para ulamanya mabadi'u ilmi tajwid. Ya. Kita terjemahkan mabadi'u pondasi ilmu tajwid, dasar yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui tentang ilmu tajwid ini. Ya, sebenarnya mabadi ilmi tajwid ini, mabadi ini, pondasi ini bukan hanya di ilmu tajwid, di ilmu-ilmu yang lain juga
tidak terlepas dari 10 hal ini. Ya, jadi para ulama membuat satu kaidah, ya, semua cabang keilmuan, ya, baik itu ilmu tajwid, usul fikih, ilmu tafsir dan lain sebagainya, ini kita harus paham 10 poin ini. Ya, setelah kita memahami 10 poin ini, maka ya, setidaknya kita ada gambaran, ada tujuan yang kita belajar ilmu tajwid ini buat apa, gitu ya. Fungsinya buat apa, kemudian arahnya kemana, ya, seperti itu. Ya, kita langsung aja bahas satu persatu. Ya, mabadi'u ilmi tajwid, ya, bisa dibaca bareng-bareng sama ibu di rumah, ya. Mabadi'u ilmi tajwid boleh di speaker atau tidak juga gak apa-apa. Tinggal diulang aja kata-katanya. Mabadi'u ilmi tajwid, ini pondasi ilmu tajwid. Yang pertama adalah at-ta'rif, definisi. Ya, mulai dari definisi. Nah, kita harus tahu dulu apa ilmu tajwid. Ya. Itu apa ilmu tajwid secara definisi. Ilmu tajwid, ya, at-tajwid ini maknanya at-tahsin, ya, atau perbaikan, ya. Berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, itu secara bahasa. Itu memperbaiki, memperbagus, memperindah. Nah, seperti itu. Itu maknanya at-tajwid secara bahasa. Sedangkan secara istilah para ulama, at-tajwid itu adalah ya, mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi wa i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Itu secara istilah. Ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang tata cara pengeluaran huruf. Ya, tentang tata cara bagaimana kita mengeluarkan sebuah huruf ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Berarti nanti ketika kita mempelajari ilmu tajwid, kita harus mempelajari yang namanya makhrajul huruf. Ya. Yang kedua selanjutnya adalah wa i'ta'ihi ma'i'ta'ihi. Tapi huruf tersebut harus disertai dengan i'ta'ihi. Ya. Disertai dengan hak-haknya. Ya, hak huruf. Nah, hak huruf itu adalah sifatul huruf al-lazimah, yaitu sifat karakter yang selalu ada pada huruf tersebut ketika kita ucapkan. Ya, kita bahas tentang sifatul huruf, ada 17 seperti hamz, jahar, syiddah, rakhwa, nah, seperti itu. Kemudian juga kata para ulama wa mustahaqqahu, dan juga mengetahui tentang hak mustahak huruf. Ya, mustahak huruf itu adalah kalau kita terjemah bebasnya itu hukum-hukum tajwid. Atau para ulama juga mengartikan sifatul aridah, atau hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengan tajwid seperti ikhfa, idhar, idgham, iqlab, imalah, ya, seperti itu. Tashil, ya, bagaimana cara membaca hamzah, bagaimana membaca huruf nun, bagaimana membaca huruf ba, idgham atau idhar, seperti itu. Nah, ini adalah mustahak huruf. Jadi ketika kita mempelajari ilmu tajwid, yang disebut dengan ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang, ya, huruf, pengucapan huruf, karakter-karakter huruf, dan juga ahkam hukum-hukum tajwid. Ya, yang berbeda secara praktek pengucapan dengan bahasa yang lainnya, dengan bahasa yang lainnya. Contoh misalkan dengan bahasa Arab secara umum, muhaddatsah, atau dengan hadis Nabi misalkan, atau dengan berdoa, gitu tidak ada kaidah-kaidah misalkan ketika kita membaca harus diikhfakan, ya, harus diiklabkan, itu tidak ada seperti itu. Baik. Itu dari segi definisi. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu ta'rif, definisi ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu apa tadi? Secara bahasa at-tahsin. Ya, at-tajwid huwa at-tahsin. Secara istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah al-maudhu', pokok bahasan. Ya, pokok bahasan ilmu tajwid. Ya, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan maudhu', pokok bahasan di sini? Mempraktikkan ilmu tajwid ini di mana, gitu ya. Maka pokok bahasannya itu adalah Al-Qur'an.
kalimat Qur'aniyah. Jadi pokok bahasan ilmu tajwid ini Al-Qur'anul Karim atau kalimat-kalimat Quran. Baik ya. Jadi ilmu tajwid ini 100% kita praktekkan di Al-Qur'an saja. Secara keseluruhan, mulai dari makhraj, mulai dari sifat, kemudian hukum-hukum tajwid ini semuanya kita praktekkan ya di dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'anul Karim. Di luar Al-Qur'an ini tidak 100% kita amalkan yang namanya ilmu tajwid. Mungkin makhraj sifat itu bisa ya kita praktekkan di dalam muhaddasah, itu pasti ada. Mad juga yang 2 harokat, tapi yang lainnya tidak. Tidak perlu ketika kita muhaddasah kita baca mad dengan panjang, misalkan dengan panjang yang 6 harokat. Ya, nggak perlu. Tidak perlu juga ketika kita muhaddasah menggunakan ikhfa, baca hadis ada ikhfanya, ya ada idgham dan lain sebagainya, itu tidak perlu seperti itu. Jadi pokok bahasan ini sepakat para ulama dan ini jumhur ya, meskipun ada nanti yang berpendapat ya sebagian ulama menambahkan hadis Nabi, tapi yang paling jumhur ini yang paling banyak yang mengatakan bahwa maudhu pokok bahasan ilmu tajwid ini kita praktekannya di mana? Di kalimatul Quran. Ya, itu yang kedua. Ta'rif. Yang pertama dari ta'rif, kemudian al-maudhu, pokok bahasa. Kemudian selanjutnya adalah as-samrah. Intisari atau hasil yang kita dapatkan. Ya, hasil yang kita dapatkan ketika kita rajin ya melatih huruf-huruf dengan tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid, atau melatih pengucapan huruf, kalimat, dan lain sebagainya. Apa yang kita dapatkan dari hal tersebut? Maka para ulama menjelaskan as-samrah, yakni saunul lisani anil lahan. Jadi intisari yang akan kita dapatkan dari kita mempelajari ilmu tajwid, itu nanti kita akan terhindar ya lidah kita dari yang namanya al-lahan, kesalahan. Itu tujuan. Ya. Jadi tujuan daripada kita belajar ilmu tajwid yang akan kita dapatkan nanti itu terhindar dari lahan, yang namanya lahan. Maka lahan di sini banyak macamnya. Ada lahan yang sifatnya itu bisa merubah makna. Ada juga lahan yang sifatnya itu tidak sampai merubah makna. Ada juga lahan, ya para ulama membagi ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Ya seperti itu. Lahnul jali yaitu lahan yang nampak, yang bisa merusak makna juga, merusak kaidah-kaidah tajwid yang sudah disepakati, ya. Nah, itu bisa masuk ke lahnul jali. Nah, itu diharamkan oleh para ulama. Ya, sedangkan lahnul khafi itu lahan yang sifatnya itu tidak sampai merubah makna, ya, tidak sampai merubah makna. Kemudian contohnya misalkan seperti kurang menggunakan, ya kurang panjang dari segi guna, mad, ya mad yang kepanjangan, misalkan ketika kita baca mad muttasil 4 atau 5 sampai 6, malah kita baca lebih dari 6, itu sebenarnya lahnul khafi, ya seperti itu. Baik. Jadi lahan itu ada 2, ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Nah itu ya, jadi tujuan dari belajar ilmu tajwid, samrohnya yang akan kita dapatkan itu adalah saunul lisani anil lahan, ya, yaitu menjaga lidah kita dari namanya kesalahan, ya seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya adalah keutamaan al-fadlu, fadluhu atau fadluhu, keutamaan kita mempelajari tajwid. Ini para ulama menjelaskan bahwasanya di antara orang yang misalkan kita mempelajari pelajaran ilmu tajwid, ini merupakan ilmu yang mulia. Ilmu yang mulia. Kenapa ilmu mulia? Karena ilmu tajwid ini termasuk ke dalam ilmu syar'i. Kenapa termasuk kepada ilmu syar'i? Karena berkaitan tentang tata cara, ya, berkaitan dengan tata cara pengucapan ya, huruf ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesuai dengan kaidah usul fikih mengatakan
ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya. Sesuatu yang wajib ya tidak akan sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut itu akan menjadi wajib. Seperti itu, akan ditekankan untuk dipelajari. Maka mempelajari ilmu tajwid ini memiliki keutamaan yang mulia. Ya, memiliki keutamaan yang mulia. Di antaranya sebagaimana hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, belajar Al-Quran di sini atau mengajarkan di sini mulai dari baca, kemudian kita memahami tafsir-tafsirnya, kemudian kita juga berusaha mengamalkan, mentadaburi dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengamalkannya, ya seperti itu. Itu sudah termasuk kita mempelajari baca, termasuk ketika kita melatih huruf hijaiyah. Kita niatkan untuk ibadah, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ataupun hadis yang lain, ya, orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu bersama para malaikat. Ya, sedangkan orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, maka itu pahalanya 2 pahala. Ini pahala belajar dan pahala membaca huruf tersebut. Itu keutamaan. Ini ya sedikit saya Anda jelaskan, tidak panjang lebar. Jadi poinnya kita pahami yang 10 poin ini. Poin-poinnya aja terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya adalah an-nisbah, penisbatan. Ya. Penisbatan. Ya. Nisbah ilmu tajwid ini kepada termasuk ilmu apa gitu ya? Termasuk ilmu apa? Maka para ulama menegaskan nisbatu huwa ahadul ulum syar'iyyah al-muta'alliqah bil Qur'anil Karim haitsu in syara'a ya huwa alladhi ja'a bi ahkamihi, ya seperti itu. Jadi nisbat ilmu tajwid ini oleh para ulama dimasukkan kepada salah satu cabang ilmu syar'i karena muta'alliqatu bil Qur'anil Karim, karena berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, seperti itu. Tadi Ana sudah jelaskan di keutamaan. Kemudian selanjutnya peletak dasar al-wadhi. Peletak dasar ilmu tajwid ini atau penemu. Ya, penemu ilmu tajwid. Secara amaliyah, secara praktek dan secara nadhariyah, secara teori. Secara praktek, dari segi praktek, ini penemunya ya Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana beliau ditalakikan oleh malaikat Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditalakikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, ya, secara praktek kepada para sahabat, kepada para tabi'in, sudah dipraktekkan ilmunya, sudah ada dari sana, dari zaman Nabi. Tapi zaman Nabi belum ada yang namanya teori. Maka teori yang pertama kali menteorikan gitu ya ilmu tajwid ini, kata para ulama ini khilaf, ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan peletak dasar ilmu tajwid ini Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ada juga yang mengatakan ya yang membuat teori ilmu tajwid ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa yang membuat kaidah tajwid ini adalah Hafiz bin Amr Ad-Duri. Ya, seperti itu. Ada juga yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ya. Dan juga ada yang mengatakan ya yang pertama kali ya membuat matan manzumah dari ilmu tajwid itu diantaranya adalah Imam Al-Haqqani. Ya, kita kenal Abul Muzahim Musa bin Ubaidah Al-Haqqani yang selama ini banyak ya daurah-daurahnya yang membahas tentang Haqqani, manzumah Haqqaniyah. Ini adalah manzumah yang pertama kali ada seperti itu. Baik. Jadi ini khilaf ya kalau dari sisi teori. Tapi secara praktek sudah ada sejak zaman Nabi, maka para ulama katakan secara praktek penemunya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini peletak dasar. Yang selanjutnya adalah al-ismu, penamaan.
Ilmu tajwid ini kenapa sampai zaman sekarang disebut ilmu tajwid, bukan ilmu lisan atau bukan ilmu tahsin? Karena yang memberikan nama ini para ulama. Para ulama menamakannya dengan nama ilmu tajwid. Ada juga yang memberi nama fannu tartil. Ya, seni, fan itu seni, tartil itu mentartilkan bacaan Al-Qur'an. Ya, seni dalam mentartilkan bacaan Al-Qur'an. Ada yang menamai seperti itu. Ada juga yang menamai dengan haqqut tilawah. Ya, yang diambil dari Al-Qur'anul Karim, ya, haqqut tilawatih. Ya, dan haqqut tilawah ini maknanya diantaranya adalah dibaca sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang masyhur zaman sekarang, ya, ilmu ini dinamakan dengan ilmu at-tajwid. Ya, jadi penamaan ilmu ini adalah ilmu tajwid. Kemudian sandaran al-istimdad. Ya, sandarannya kepada siapa? Ya, sandaran ilmu tajwid, ya, tentunya, ya, disyariatkannya dari Al-Qur'anul Karim. Ya, banyak ayat Al-Qur'an yang oleh para ulama ditafsirkan salah satu, ya, indikasi wajibnya kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Di antaranya adalah sebagaimana ayat di surah Al-Muzammil waratilil Qur'ana tartila. Atau juga di dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Baqarah ketika memaknai haqqa tilawah. Ya, haqqa tilawah. Haqqa tilawah itu adalah maknanya salah satunya adalah membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, itu di antaranya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga dikatakan Al-Quran ditalkinkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakim. Ya, seperti itu. Ini juga menjadi indikasi bahwa ayat-ayat tersebut yang menunjukkan wajibnya kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sandaran ilmu tajwid ini tentunya, ya, berdasarkan dalil Al-Quran nas, kemudian juga dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi membaca Al-Quran ketika membaca Al-Fatihah, memanjangkan, ya, akhir-akhirnya. Sebagaimana asar para sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika ada muridnya yang membaca innamas shadaqatu lil fuqara dengan baca mursalatan atau membaca 2 harakat, maka langsung mengkoreksinya, ma'aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menandakan bahwa bacaan Al-Qur'an ini dicontohkan. Ya, dicontohkan oleh Nabi. Dan para ulama, ya, para sahabat itu sangat antusias sekali, ya, tentang bacaan Al-Qur'an ini. Sampai-sampai ada satu hadis juga, kisah, ya, di zaman Nabi, bahkan ini Nabi masih ada, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ketika itu mendengarkan bacaan yang berbeda dengan beliau, ya, maka Umar bin Khattab langsung membawanya kepada Nabi Muhammad SAW dan melaporkannya. Kenapa ini bacaannya berbeda dengan beliau? Ya, maka Nabi Muhammad SAW, ya, langsung mengatakan, ya, inilah Al-Quran. Al-Quran diturunkan itu 7 huruf seperti itu. Adanya versi-versi qiraat kalau zaman sekarang. Seperti itu. Nah, dalil ini dijadikan hujjah juga oleh para ulama tajwid. Ini Umar bin Khattab mendengar bacaannya yang berbeda dengan beliau marah gitu. Seperti itu, ya. Beliau marah. Kaget gitu, marah. Langsung bawa ke Nabi, seperti itu. Nah, ini antusiasnya para sahabat zaman dulu, ya, terhadap bacaan Al-Quran yang benar ini, ya, seperti itu. Baik, jadi landasan sandaran al-istimdad ini disandarkan kepada dalil-dalil Al-Quran, nas Nabi, ya, juga kaifiat tata cara qiraah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai para ulama qiraah.
yang kita kenal sekarang itu ada 10 qiraah yang mutawatirah, ya. Mulai dari Imam Nafi', ya, Imam Asim, Ibnu Katsir, ya, dan lain sebagainya. Ya, yang kita gunakan di Indonesia itu riwayat Hafs an Asim dari jalur Kufah, Irak, ya, seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid, ya, ini dibagi lagi menjadi dua oleh para ulama, ada amali, ada nazari. Secara nazari, secara teori, ini al-ilmu bihi fardu kifayah, kata para ulama. Ilmu atau nazari, teori tajwid, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada sebagian yang sudah fokus mempelajari ilmu qiraat ini, maka gugur kewajiban kita. Tapi kalau misalkan di antara kaum muslimin ya, tidak ada yang mempelajari sama sekali, ya, tentang ilmu qiraah ini, maka seluruh kaum muslimin itu mendapatkan dosanya. Nah, itu fardu kifayah. Sedangkan al-amal, mempraktikkan baca Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid, itu adalah hukumnya adalah fardu ainin ala kulli qari'in min muslimin wa muslimatin. Maka wajib kita mempraktikkan bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwid. Ya, ini jumhur para ulama seperti itu. Jadi wajib kita mempraktikkan bacaan Al-Quran sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kewajiban ini ya, berdasarkan kemampuan individu seseorang. Ya, nanti ada beberapa uzur-uzur ya yang mendapatkan uzur, diantaranya adalah orang yang misalkan yang cacat, ya, yang sudah tua, ya, sepuh, ya, sulit mempelajari bacaan Al-Quran, sudah berusaha dan lain sebagainya, ya, itu berbeda lagi. Itu dibahas oleh para ulama. Tapi yang pada intinya kita mempelajari, mengamalkan ilmu tajwid secara praktek ini adalah wajib. Kita sebagai seorang muslim atau muslimah ini harus bisa baca Al-Quran, karena mau tidak mau kita juga nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan selama hidup di dunia, sampai baca Al-Quran saja tidak bisa, tidak mampu membaca Al-Quran. Ya, naudzubillah, apalagi kalau kita sampai buta huruf terhadap Al-Quran ini. Maka mudah-mudahan kita ya terus memperbaiki, kemudian keturunan kita suruh untuk mempelajari bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Dan mulai dari baca ini efeknya nanti luar biasa. Ya, mulai dari baca. Orang yang nanti gemar membaca Al-Quran, gemar memperbaiki bacaan Al-Quran, insya Allah nanti akan ada keinginan untuk menghafal. Sebaliknya kalau misalkan ada orang yang enggan belajar baca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, itu justru ya menghafal nanti tidak akan mau menghafal, ya, tidak akan ingin menghafal Al-Quran karena baca juga sudah malas, ya, membaca juga sudah malas untuk mempelajarinya, apalagi nanti menghafal Quran. Maka ya mulai dari bacaan ini ya ini sangat penting sekali, dasar bagi kita ya untuk suka membaca. Baik. Itu adalah hukum. Jadi hukum ilmu tajwid ini secara ilmi, secara amali, secara teori dan secara praktek. Ya, ada fardu kifayah, secara amali fardu ain. Jadi bukan kewajiban seorang ustadz, bukan, baca Al-Quran dengan baik. Bukan kewajiban seorang syekh, bukan kewajiban santri, bukan kewajiban santri tahfidz, bukan. Semuanya wajib kita mempelajari bacaan Al-Quran, harus bisa semuanya, ya, tanpa terkecuali yang mengaku dirinya seorang muslim dan muslimah. Akan menjadi aib nanti kalau kita tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Ya, baik. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan al-masail. Ya. Nah, permasalahan ini masalah-masalah yang dibahas di dalam ilmu tajwid. Ya. Di antaranya adalah tentang hukum-hukum tajwid, tentang sifatul huruf, ya.
kemudian tentang hukum-hukum tajwid, ifa, idgham, imala, ya, tentang yang berkaitan dengan riwayat hafasan asim, apa saja yang kita bahas nanti, kekhususan riwayat hafasan asim. Nah, ini dibahas di permasalahan masa ini. Baik. Nah, kata para ulama, kalau seorang sudah tahu 10 hal ini, maka kata para ulama, wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarfa. Ya, antara poin satu dengan poin yang lain itu sudah cukup, gitu ya. Wa man dara al jami' haza syarfa. Dan barang siapa orang yang mengetahui semuanya 10 poin ini dengan detail tentunya, ya, ini baru hanya sekilas saja. Ya, yang paling detail ini yang harus kita pelajari, ya ini permasalahan al-masail yang terakhir. Ya, di dalam ilmu tajwid ini masalah tentang apa saja kita bahas, ya. Maka kata para ulama, wa man daral jami'a haza syarfa. Ya, orang yang mengetahui semuanya maka haza syarfa, akan mendapatkan kemuliaan. Ya, akan mendapatkan kemuliaan. Baik ya. Nah, ini semua cabang ilmu ya, tentunya harus mengetahui 10 hal ini. Belajar bahasa Arab, kita harus tahu dulu definisinya apa, pokok bahasanya apa, samrohnya apa yang kita belajar bahasa Arab ini, nanti yang akan kita dapatkan apa. Ya. Kemudian keutamaan belajar bahasa Arab seperti apa, nisbahnya juga seperti apa, al-wadhi penemunya siapa, penamaannya bahasa Arab itu apa namanya, sandarannya kepada siapa, hukum, kemudian permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalam bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof apa saja. Nah, kalau seorang pembelajar ya, mengetahui dasar-dasar ini, nanti akan jelas belajarnya. Ya, terkadang ketika kita belajar dulu misalkan ketika di sekolah belajar matematika, ya, belajar fisika dan lain sebagainya, itu kan kadang suka pusing, ya. Kenapa? Karena tidak tahu mungkin ini intisari belajar, tidak tahu tujuan belajar matematika rumus ini fungsinya buat apa, ya seperti itu. Mungkin sama saja ketika kita belajar ilmu tajwid. Kalau kita tidak mengetahui fungsinya, tujuannya, maka nanti ketika kita belajar tidak jelas, tidak arahnya tidak jelas. Ya seperti itu. Begitupun belajar ilmu-ilmu yang lainnya, bahasa Arab, usul fikih dan lain sebagainya, ini tidak keluar dari 10 mabadi ini. Ya, pondasi ilmu tajwid ini disampaikan ya oleh para ulama. Ya. Baik. Kita lanjut ke rukun bacaan sahih atau arkanul qiraah as-sahihah. Baik, Al-Qur'anul Karim turun dari Allah, kemudian diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in, dan sampai kepada kita semua. Dan ini melalui proses yang panjang. Al-Quran ini akan selalu terjaga. Karena ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sudah janji Allah, Al-Quran ini akan dijaga. Maka ya salah satu penjagaannya ini para ulama, ini bacaan yang kita terima sekarang ini bacaan yang sahih, bacaan yang benar, yang bisa kita praktekkan. Bisa kita praktekkan di dalam sholat, kita praktekkan di dalam bacaan sehari-hari, ini kita bisa praktekkan. Nah, itu namanya bacaan yang sahih, yang mutawatir, yang sampai jalurnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama membuat satu kaidah, yaitu tentang rukun qiraah as-sahihah. Ya, rukun-rukun qiraah sahihah. Bacaan ini akan diterima oleh kita, bisa kita praktekkan, harus terdiri dari 3 hal ini. Ya, harus terdiri dari 3 hal ini. Kalau keluar dari 3 hal ini, maka qiraah tersebut disebut qiraah syadzah. Ya, tertolak. Ya, makanya nanti ada ya, kalau yang takhusus itu ada nanti mempelajari qiraah yang syadz, yang ditolak, bacaan ukuran yang ditolak oleh para ulama, ditolak. Kenapa? Karena tidak memenuhi rukun ketiga ini. Ya, maka bacaannya ditolak. Biasanya kita gunakan di dalam tafsir. Ya.
Ya. Di dalam tafsir kadang para ulama tafsir sering menyinggung bacaan yang syadz seperti itu. Ya. Ya, terkadang di dalam tafsir. Contoh misalkan contoh sederhana Imam Ibnu Katsir. Ya, beliau ketika membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata lafaz iya ada yang baca dengan iya tanpa tasydid. Dan itu adalah qiraah syadzah kata Imam Ibnu Katsir. Beliau bahas sebagai apa namanya pengetahuan saja dan tidak bisa dipraktekkan oleh kita. Tidak bisa dipraktekkan di dalam sholat, tidak. Qiraah syadzah ini. Baik. Maka ketiga rukun ini kita harus mengetahuinya sebagai pembelajar. Yang pertama adalah sesuai dengan salah satu sisi bahasa Arab walaupun lemah. Ya, muwafaqah ya, liwajhi min wujuhil lughah al-arabiyyah walau kana dha'ifan. Ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, yang mu'tabar, yang sampai kepada kita semua. Walaupun lemah. Ya, walaupun lemah. Contoh misalkan di dalam baca Al-Qur'an nanti antara riwayat itu terkadang beda-beda. Ya. Misalkan contoh fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Ya, seperti itu. Nanti ada orang ya ada yang lain yang baca fatalaqqa Adama min rabbih kalimatun. Ada yang baca seperti itu. Nah, kalau kita kan bacanya fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Ya, seperti itu. Nanti ada yang baca yang lain, qiraah yang lain. Nah, ini kan dari segi bahasa Arab. Yang fa'il jadi maf'ul misalkan, yang maf'ul jadi fa'il. Nah, itu kadang seperti itu. Ya, di dalam bacaan Al-Qur'an. Atau misalkan contoh yang lain. Riwayat yang lain bacanya wasiyatan li azwajihim. Ya, bacaan yang lain bacanya wasiyatun. Nah, gitu ya. Wasiyatun li azwajihim. Bacaan yang lain wasiyatan, kadang wasiyatun. Ini dari segi bahasa Arab. Ya. Ada yang baca dengan mansub, ada yang bacanya dengan marfu rafa. Ya, seperti itu. Yang menjadi marfu menjadi mubtada. Ya, khobarnya adalah li azwajihim. Sedangkan yang membaca dengan wasiyatan li azwajihim itu menjadi maf'ul mutlak seperti itu. Jadi ada kalimat yang dimahdzuf misalkan falyusu wasiyatan asalnya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, ini kan dari segi bahasa Arab seolah-olah bertentangan, akan tetapi ini sudah sesuai dengan kaidah bahasa Arab walau dhaifan ya, meskipun lemah. Lemah di sini maksudnya seperti itu. Ada yang mengatakan di sini mubtada, ada yang mengatakan di sini adalah menjadi maf'ul, beda cara baca, cara harokat. Tapi diterima oleh kita. Baik ya, diterima. Ada secara kaidah ada. Ya. Karena ketika kita nanti belajar bahasa Arab, itu kadang harokat ini bisa rubah-rubah ya cara bacanya. Tergantung kita menyikapinya gimana. Alasan hujahnya seperti apa. Ya. Kadang misalkan kita ketika baca judul kitab, misalkan kita baca at-tashjiru fi ilmi tajwid. At-tashjiru itu bisa pakai marfu. Bisa juga at-tashjiru fi ilmi tajwid misalkan, bisa saja. Kenapa at-tashjiru? Karena ada yang dimahdzuf. Ada kalimat yang dimahdzuf. Apa yang dimahdzuf? Qara'tu misalkan. Qara'tu at-tashjiru. Nah, gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kadang seperti itu. Begitupun dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'an ini yang pertama harus sesuai dengan kaidah baca bahasa Arab walaupun dhaif. Dhaif itu tadi berbeda-beda kadang. Ya, antar ulama pemahamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan Rasam Utsmani walaupun secara ihtimal. Ya, tidak hanya dari segi bahasa saja. Ada nanti dari segi bahasa benar, tapi misalkan dari segi Rasam, dari segi penulisan ini tidak sesuai, maka tidak bisa. Ya. Muwafaqatu al-qira'ah li rasmi al-Utsmani
walau ihtimalan, yaitu bacaan Al-Qur'annya itu harus sesuai dengan bacaan ya dengan Rasam Utsmani yang sudah disepakati di zaman Utsman bin Affan. Jumhur ya, para ulama, para sahabat dulu berpendapat atau apa namanya jumhur para ulama dulu menyetujui keputusannya Utsman bin Affan untuk membakar mushaf-mushaf yang lain dan adanya ya disatukan kembali Al-Quran itu menjadi satu penulisan. Jadi satu penulisan itu yang kita sebut Rasam Utsmani sampai zaman sekarang. Walau ihtimalan, ihtimalan ini dikira-kira. Contoh misalkan ketika kita baca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Rasam Utsmani itu penulisannya mim lam kaf. Mim lam kaf. Itu secara penulisan. Secara penulisan bahasa Arab, Maliki Yaumiddin imlaiyah itu bisa mim alif lam kaf, bisa itu ya. Kita tulis secara imlaiyah Maliki Yaumiddin itu mim alif lam kaf. Tapi di dalam Al-Qur'an, di dalam mushaf Rasam Utsmani penulisannya mim lam kaf, tidak ada alif. Alif yang panjang, yang sabit, tidak ada. Nah, kenapa? Agar kita bisa ihtimal, mengira-ngira. Mengira-ngira. Maliki Yaumiddin kalau di penulisannya menggunakan alif yang panjang, maka tidak bisa kita baca dengan qiraah yang lain. Gitu. Tapi kalau misalkan Maliki Yaumiddin itu alifnya dihilangkan, penulisannya sebagaimana yang kita tahu sekarang, mim, lam, dan kaf, maka ini ada beberapa ihtimal cara baca. Kemungkinan, ihtimal itu kemungkinan. Kemungkinan pertama, Maliki Yaumiddin ini bisa dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Kemungkinan yang kedua bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Ya. Ya, maka ya Rasam Utsmani ini sudah disesuaikan. Atau contoh yang lain misalkan pada kata qala. Qala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mu'minun di antaranya. Di dalam Al-Quran ada yang qala, qaf, alif, lam, ada juga qaf dan lam saja, penulisan qala. Nah, yang qaf dan lam saja itu ada ihtimal. Ya. Kenapa? Ihtimalnya apa? Kemungkinannya. Kemungkinan dibaca qala panjang, kemungkinan juga dibaca jadi kul. Maka riwayat lain ada yang baca qala menjadi kul. Seperti itu. Begitupun Maliki Yaumiddin, riwayat yang lain ada yang bacanya Maliki Yaumiddin tanpa panjang. Maka qiraah ya, bacaan yang benar ini yang pertama harus sesuai dengan bahasa Arab ya, yang telah disepakati oleh para ulama ya. Meskipun nanti dari segi bahasa Arabnya ada khilaf-khilaf para ulama. Yang kedua adalah ya sesuai dengan penulisan itu sesuai dengan Rasam Utsmani. Nah, gitu ya. Nah, dan yang ketiga adalah kata para ulama itu sanadnya harus benar, harus sahih, harus nyambung kepada Nabi kita. Nah, ini sanadnya harus nyambung kepada Nabi kita. Kalau hanya ada dua saja dari segi bahasa, dari segi Rasam sudah benar misalkan, tapi tidak nyambung sanadnya kepada Nabi, maka tidak diterima bacaannya. Karena kasih contoh misalkan pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu secara Rasam Ar-Rahmani Ar-Rahimi itu sudah seperti itu ya, sudah kita tahu semuanya. Secara bahasa, yang kedua secara bahasa bisa dibaca Bismillahirrahmani Ar-Rahimi kasroh, dua-duanya bisa secara bahasa, boleh, diperbolehkan. Dan itu yang kita gunakan di dalam baca Quran. Tapi ada juga yang berpendapat secara bahasa itu bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Bisa juga dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga secara bahasa. Bisa juga dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 9 cara baca Ar-Rahman Ar-Rahim di lafaz basmalah. Sekitar ada 9. Ya. Cara baca harokat di akhirnya. Nah, ini kan secara bahasa benar, secara Rasul sudah benar. Tapi kenapa yang kita gunakan hanya Bismillahirrahmanirrahim? Nah, ini sanadnya sahih.
harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya bacaan yang sampai kepada kita yang sudah sesuai dengan 3 rukun ini, diantaranya adalah ada 10 qiraat yang kita kenal. Jadi yang 10 qiraat ini kita nggak perlu mempertanyakan lagi yang namanya bahasa ya sesuai rosemnya, kemudian sanadnya sahih, itu sudah pasti. 3 hal ini sudah memenuhi bacaan yang 10 ini. Ya. Ya riwayat Hafs an Asim. Nah, itu sudah memenuhi ketiga kaidah ini. Tidak perlu kita mempertanyakan kembali. Seperti itu ya. Jadi yang kaidah yang 3 ini digunakan oleh para ulama ya untuk menentukan bacaan itu benar atau tidaknya. Dan oleh para ulama dikumpulkan, dijadikanlah menjadi, kalau sekarang kita kenal, 10 qiraat. Ya, dan 10 qiraat ini ya berdasarkan penelitian para ulama, tidak ujung-ujung 10, tidak. Karena bacaan yang diajarkan oleh Nabi ini banyak sekali. Ya. Bermacam-macam ya seperti itu. Dan di zaman Nabi tidak ada yang namanya riwayat Hafs an Asim, tidak ada. Zaman Nabi tidak ada riwayat misalkan Warosh an-Nafi, Qalun an-Nafi, tidak ada, karena beliau-beliaunya juga yang menjadi ini belum lahir, belum ada gitu ya. Imam Hafiz belum ada di zaman Nabi. Seperti itu. Nah, ini hasil penelitian para ulama yang 10 qiraat ini sudah berdasarkan ketiga rukun ini. Sudah berdasarkan bahasa yang benar, sudah berdasarkan dengan rosem yang benar juga, kemudian sudah berdasarkan sanad yang sahih yang diajarkan oleh Nabi bacaan. Jadi Hafs an Asim itu sudah diajarkan oleh Nabi. Tinggal kita mengetahui bagaimana bacanya Imam Hafs an Asim. Ya, kekhususannya bagaimana. Syu'bah an Asim bagaimana. Riwayat Warash an-Nafi, Qalun an-Nafi, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Ya. Tinggal kita pelajari saja untuk saat ini. Tinggal kita pelajari, kemudian huruf-hurufnya, fasoha, fasih dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Untuk zaman sekarang. Ya, maka 10 qiraat ini yang kita tahu zaman sekarang, ya, ini hasil dari proses penelitian para ulama. Ya, awalnya kan 7 terlebih dahulu Imam Syatibi. Awalnya Abu Amr Ad-Dani ya di kitab At-Taisir. Kemudian diringkas oleh Imam Syatibi menjadi Syatibiyah, Manzumah Syatibiyah. Kemudian ditambahkan kembali terakhir oleh Imam Ibnu Jazari menjadi 10 qiraat. 3 qiraat yang lain ditambahkan oleh Imam Ibnu Jazari. Ya, dari Imam Ibnu Jazari ke sini tidak ada lagi yang meneliti, dan Imam Ibnu Jazari ini menjadi penutup muhakkik tajwid. Ya, seperti itu ya. Penutup muhakkik tajwid. Karena setelah zaman Imam Ibnu Jazari tidak ada lagi yang namanya penelitian bacaan, tidak nambah lagi yang 10 menjadi 11 qiraat, tidak nambah lagi menjadi 12 qiraat, 13 qiraat yang mutawatirah misalkan, tidak. Ya. Ya, sebagaimana ya di dunia persanadan sama seperti itu ya, seperti itu. Setelah Imam Bukhari kan di setiap hadis kan sering ditutup dengan rawahul Bukhari wa Muslim. Beliau muhakkik ya di dalam hadis, penutup Imam Bukhari. Ya. Sebelum Imam Bukhari nanti banyak. Tapi setelah Imam Bukhari kesini tidak ada lagi yang rawahu seperti itu. Baik, ya. Seperti itu gambarannya ya. Jadi apa yang kita terima zaman sekarang, mushafnya sudah ada, riwayatnya juga sudah ada, setiap mushaf sudah ada semuanya, itu sudah sesuai dengan 3 kaidah ini. Dan 3 kaidah ini ya diperuntukkan untuk siapa? Untuk peneliti. Untuk meneliti, bukan untuk kita yang awam. Bukan untuk kita yang awam. Cuma kita hanya mengetahui saja secara ilmiah seperti ini ya. Proses Al-Qur'an ini sampai kepada kita menjadi sahih, menjadi benar, bisa kita amalkan, ini berdasarkan 3 hal. Baik. Kemudian kita mengenal ya sanad riwayat Hafs an Asim. Sanad riwayat Hafs an Asim. Nah, gitu ya. Secara sanad riwayat Hafs an Asim ini ya tentunya ini sudah sesuai dengan jalur
ya, sampai kepada Nabi kita. Dari mana? Mulai dari Hafiz. Ya, mulai dari Imam Hafiz. Dari Imam Hafiz An-Asim beliau menerima bacaan dari Imam Asim, ya, Asim bin Abi Najud Al-Kufi. Kemudian Imam Asim menerima juga dari Abu Abdurrahman Abdullah As-Sulami, juga menerima, ini guru-guru beliau, Zir bin Hubeish. Kemudian Zir bin Hubeish, Abu Abdurrahman Abdullah As-Sulami ini menerima dari Ali bin Abi Thalib. Zir bin Hubeish menerima dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menerima dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini gambaran singkat ya riwayat kita, riwayat Hafiz An-Asim. Nah, ini Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash. Ini Syu'bah, Imam Syu'bah. Kemudian dari Imam Hafiz ini ke bawahnya nanti ada yang namanya Thariqah. Ada Thariqah Thayyibah, ada Thariqah Syatibiyah, Hammami dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya Thariqah. Tapi yang terkenal ya yang kita gunakan ini kebanyakan, bahkan mushaf kita sudah menggunakan mushaf tandanya tanda Imam Syatibi. Ya, Imam Syatibi. Nah, Imam Syatibi ini beliau itu hidup sekitar di tahun wafatnya itu 500-an, 590 Hijriah. Jadi beliau itu yang menyusun kitab Syatibiyah. Ya. Yang menyusun kitab Syatibi merangkum dari kitabnya Abu Amr Ad-Dani, kitab At-Taisir. Abu Amr Ad-Dani ini senior beliau. Abu Amr Ad-Dani beliau wafatnya itu sekitar tahun 444 Hijriah. Ya, beliau menulis kitab At-Taisir. Kitab At-Taisir, ya. Kitab At-Taisir ini tentang qiraah sab'ah. Nah, dirangkum oleh Imam Syatibi menjadi nazam. Kemudian setelah itu kemudian masuk ke zaman Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari itu tahun sekitar 833 Hijriah. Ya, beliau menulis kitab An-Nashr fi Qiraatil Ashr. Bahkan juga ada kitab At-Takhbir At-Taisir fi Qiraatil A'immatil Ashr. Jadi beliau yang menambahkan, ya, yang asalnya oleh Imam Syatibi 7 qiraat ditambahkan oleh Imam Ibnul Jazari 3 lagi menjadi 10 qiraat. Ya, maka yang kita kenal sekarang itu sekitar ada 10 qiraat yang mutawatirah. Ya, jadi prosesnya panjang ya tadi. Nah, thariqah Imam Syatibi ini disebut thariqah. Imam Ibnu Jazari juga nanti disebutnya juga thariqah. Thariqah at-thayyibah. Yang ini disebut thariqah Syatibi. Sedangkan Imam Hafaz ini adalah disebut rawi atau kita sebutnya riwayat. Kemudian Imam Asim yang mengajarkan Imam Hafaz ini disebut qiraat, disebut juga qori, ya seperti itu. Jadi qorinya Imam Asim ya diriwayatkan kepada Imam Hafaz, maka ini menjadi riwayat. Kemudian ada jalur Imam Syatibi dan jalur Imam Thayyibah, Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Seperti itu gambarannya. Ini gambaran singkat tentang sanad kita yang kita baca. Jadi sanad kita ini nyambungnya ke sini nih, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, ya seperti itu. Imam Asim ini beliau orang Kufah kalau tidak salah ya, beliau itu orang Kufah. Beliau menjadi pengajar di Kufah, ya. Dan Imam Hafaz juga orang Kufah dan belajar kepada Imam Asim, ya, kepada Imam Asim. Baik. Imam Ali ini sahabat. Ya. Imam Asim termasuk tabi'in, misalnya. Imam Asim ini termasuk tabi'in. Baik. Nah, ini gambaran. Nanti berbeda-beda antara qiraah sanadnya, jalur sanadnya. Adapun sanad kita sampai kepada Imam Hafaz, nah ini namanya hanya sebatas ini saja, apa namanya, zina, perhiasan saja untuk zaman sekarang. Ya. Terus sanad yang paling sanad ini maksudnya yang ini, maksudnya sanad ini yang ini Hafaz sampai kepada Nabi.
karena bacaan hafaz sudah ada sekarang, bacaannya Qurannya sudah ada dan lain sebagainya. Adapun sanad kita sampai kepada guru kita, kepada guru sampai kepada Imam Hafiz, ya tidak ada yang meneliti guru tersebut siapa, ya tidak ada. Kalau zaman dulu ya sudah ada yang meneliti, Imam Hafiz ada terjemahnya, Imam Asim juga sama ada terjemahnya, ya ini juga sama, ya ke atasnya juga sama, apalagi para sahabat. Sama di dunia hadis juga sama. Di dunia hadis sanad itu sampai Imam Bukhari, ya sampai Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari ke sana kepada Nabi itu jelas akhlaknya semuanya, kepintarannya, kecerdasannya semuanya ada. Makanya nanti di dalam hadis itu ada jarah wa ta'dil. Ada yang dijarah, ada yang dita'dil, ada yang dipuji, ada yang dicaci gitu ya, seperti itu. Karena akhlak, karena hafalan dan lain sebagainya. Yang bisa melemahkan hadis tersebut. Itu ya, saking ketatnya di dalam ilmu hadis seperti itu. Ya. Baik. Jadi sanad di zaman sekarang itu sebagai bukti ilmiah ya, sebagai bukti saja, bukti kepada kita ini pernah belajar, gitu ya. Kita pernah belajar seperti itu. Baik. Nah ini lengkapnya seperti ini sebenarnya, masih ada ya. Ini anak yang ini tuh diringkas saja, Ali Abdullah bin Mas'ud ini ringkas. Ini biar kita tahu ya, kita ini Hafiz ini dari mana, dari Asim ini dari siapa, dari Zir bin Hubeish atau Abdurrahman As-Sulami, dari siapa, dari sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud. Jadi tidak semua sahabat mengajarkan Al-Quran, fokus ke Al-Quran. Jadi kadang tidak semua sahabat ya yang fokus ke Al-Quran. Di antaranya guru Al-Quran di zaman para sahabat yang terkenal itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang bahkan Nabi merekomendasikan kepada beliau kepada 4 orang, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, khudhu Al-Quran min arba'ah, seperti itu. Jadi di zaman sahabat juga tidak semua fokus ke mengajarkan Al-Quran ya, seperti itu. Jadi kita jalurnya jalur Irak, Kufah, kemudian ke para sahabatnya itu ke Ali bin Abi Thalib atau Abdullah bin Mas'ud, bacaannya itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan tingkatan membaca Al-Quran. Tingkatan membaca Al-Quran atau kita sebut maratibut tilawah ya, atau maratibul qiraah. Ya, tata cara baca Al-Quran dari segi tempo ini oleh para ulama dibagi menjadi 3. Ada yang lambat, ya, ada yang sedang, ada juga yang cepat. At-tahqiq, at-tadwir, dan hadr. Ya. Dan ini ada asarnya. Masalah ya, anak baru nemu asarnya. Asar tentang bacaan ini tahqiq, tadwir, dibolehkannya tahqiq, tadwir, dan hadr. Asarnya itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, beliau menyuruh ya kepada 3 orang menjadi imam tarawih di zaman itu. Ya, menyuruh kepada 3 orang ya imam tarawih di zaman itu. Maka beliau menyuruh kepada orang yang bacaannya itu cepat, ya, hadr, itu dengan 30 ayat. Seperti itu ya. Nanti anak ini anak share ya. Di sini ada asalnya. Anak cari dulu. Nah, di sini ini. Ini asar dari Umar bin Khattab. Anis-Sa'ib bin Yazid annahu qala amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari atau ad-Dari di sini an yakuma linnasi bi 11 rak'atan. Kalau di roster bagiannya atau screen-nya nggak terlihat di layar, Ustaz. Ya nanti kita coba. Jadi dulu di
Nanti dulu. Bentar. Ini sampai jam 11 ya Om ya? 11.30 Ustaz. 30 ya? Iya. Ini di WA nanti. Afan ini loading. Nah, ini udah. Nah juga baru tahu ini asalnya ada Ustadz yang menjelaskan itu dari Umar bin Khattab. Ini mana ya? Afan nanti. Ini. Ada ya Om ya? Ada nggak? Ada Ustaz, alhamdulillah. Di sini nih. Nah ini ya. An Abi Usman An-Nahdi qala da'a Umar bin Al-Khattab bi salasi qurra'in. Jadi Umar dulu pernah memanggil ya 3 qurra di zaman itu. Fastaqra'ahum fa'amara asra'ahum qira'atan an yaqra'a lin-nasi salasina ayatan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an ya memerintahkan ya orang yang bacaannya itu asra'ahum cepat ya. Orang yang bacanya cepat itu dengan bacaan membacanya dengan 30 ayat. Ya, baca salat 30 ayat. Wa amara awsatahum, dan beliau juga memerintahkan kepada orang yang pertengahan, awsat atau tadwir yang kita sebut tadwir ya. An yaqra'a khamsan wa ishrina, 25 ayat. Menyuruhnya membaca 25 ayat. Wa amara abta'ahum an yaqra'a lin-nasi ishrina ayat. Ya, Umar memerintahkan orang yang bacaannya abto, ya abto itu lambat atau kita kenal juga tahqiq, ya membaca 20 ayat. Ini dari kitab As-Sunanul Kubra Imam Baihaqi. Nah ini ya, ini tentang baca tingkatan baca Al-Quran. Jadi tingkatan baca Al-Quran ini ada 3, ada at-tahqiq, ada at-tadwir, ada hadar. Meskipun nanti para ulama ada yang mengatakan 4 tingkatan. Tapi pendapatnya Imam Ibnu Jazari itu mengatakan 3 tingkatan saja, dan ketiga tingkatan ini dari mulai lambat, sedang, dan cepat ini termasuk bacaan yang tartil. Ya, sebagaimana diperbolehkannya Umar bin Khattab, yang memperbolehkannya untuk baca lambat, baca sedang, baca cepat. Ya, yang tadi Ana sampaikan di dalam asar tersebut. Umar bin Khattab pernah memerintahkan kepada satu orang imam dengan bacaan yang tahqiq, bacaan yang tadwir, dan bacaan yang cepat dengan ayat yang berbeda-beda seperti itu. Ya, 30 ayat bagi yang cepat, 25 bagi yang sedang, 20 ayat bagi yang lambat. Ya, seperti itu. Baik. Ya, ini maratibut tilawah. Ya, mungkin cepat di sini ya semuanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Ya. Ya banyaklah contoh-contohnya ya yang lambat. Misalkan
yang tahqiq misalkan bacaan-bacaan untuk pembelajar biasanya. Saya Mahmud Khalil Al-Husairi, contohnya misalkan ada yang untuk taklimnya, untuk belajar, ya, untuk muallim juga ada. Ya bagaimana tempo bacaannya, ya lambat, jelas huruf-hurufnya, seperti itu ya. Kemudian tidak terburu-buru ketika baca, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu tahqiq. Dan itu digunakan ya untuk belajar. Ya, para pembelajar ketika kita baca Al-Qur'an jangan dulu langsung ke hadr. Mulai dari lambat, kemudian naik nanti ke pertengahan. Kemudian naik kalau kondisi kita memang sudah mampu, ya naik ke cepat. Jadi dari 3 kondisi ini tidak semuanya nanti para qori ini ya boleh memilih ketiga ini, tidak. Disesuaikan dengan kemampuan kita ketika kita baca. Kalau kita mampunya hanya tahqiq saja, ya kita tahqiq saja, jangan cepat-cepat. Karena khawatir nanti kalau misalkan dipercepat banyak bacaan yang keliru gitu ya. Begitupun misalkan kalau kita sudah mampu bacaannya cepat, tapi cepatnya benar sesuai dengan kaidah tadi, ya tafadhol silahkan. Ya, jadi bacaan ini bukan maksudnya itu kita boleh membaca ketiga-tiganya, tidak. Pemahamannya tidak hanya seperti itu maksudnya. Tapi disesuaikan dengan kondisi kita, kemampuan kita. Ya, kalau kita masih belajar ya jangan langsunglah ke hadar, coba di tahqiq terlebih dahulu. Kalau kita sudah mulai belajar, sudah banyak baca Quran, banyak bertalaki, ya cobalah kita pakai tadwir. Kalau misalkan kita sudah merasa fasih, sudah tidak kesalahan misalkan sudah minim, ya, atau tidak ada yang salah, keliru ketika baca, bahkan sudah lancar juga, sudah hafal Quran, ya boleh hadar seperti itu. Ya sama, kemampuan apa saja kan seperti itu. Orang yang baru belajar naik motor mungkin tidak langsung jadi pembalap, ya, tidak langsung jadi pembalap. Mungkin mulai dari perlahan terlebih dahulu, nabrak dulu, ya, kemudian jatuh dulu, ya, prosesnya seperti itu. Dan orang yang baru belajar itu tidak langsung dikebut, tidak, ya, pasti perlahan-perlahan terlebih dahulu. Nanti dengan lama-lama terus dilatih naik motor terus, ya, misalkan, sehingga nanti bisa cepat. Apalagi dilatih oleh pelatih yang bagus, mungkin jadi pembalap, jadi atlet gitu ya, seperti itu. Nah, begitu juga baca Al-Quran. Jadi belajar baca Al-Quran itu, kalau kita sadar bahwa kita mampunya masih tahqiq saja. Jangan lihat orang lain, misalkan harus cepat, harus banyak dapat. Misalkan. Kalau banyak yang keliru, mending kita yang tahqiq bacaannya. Mending kita, dan ini diperbolehkan. Ya, boleh kita digunakan di sholat, bacaan tahqiq boleh. Daripada banyak yang keliru, mending tahqiq ketika sholat, misalnya jadi imam. Ya paling nanti banyak yang protes ya, makmumnya seperti itu. Ya seperti itu. Ya, boleh juga kita ketika kita sholat, ya boleh pakai tadbir, boleh juga dengan cepat, sesuai dengan kemampuan kita, ya kita kondisikan. Baik, seperti itu. Mungkin kalau bacaan yang sedang, ya Anda contohkan misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin sedang. Atau misalkan cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu bacaan cepat, tapi tetap menjaga kaidah-kaidah tajwidnya. Jangan sampai menghilangkan kaidah-kaidah tajwid. Tapi mungkin dari segi tempo mungkin akan berbeda dengan yang tahqiq. Ya, karena pengucapan per hurufnya pun berbeda tempo antara yang tahqiq dengan tadwir dengan hadr, ya seperti itu. Baik, ya. Kemudian kita lanjut ke isti'adzah dan basmalah. Setelah kita mengetahui tentang bacaan, tingkatan bacaan, asal usul bacaan kita juga sudah tahu apa namanya tentang rukun-rukun qiraah yang benar seperti apa. Maka dilanjutkan kepada
mulai masuk ke Al-Qur'an. Ya, mulai masuk ke Al-Qur'an. Nah, cara baca Al-Qur'an. Cara baca Al-Qur'an ini tentunya pasti diawali dengan isti'adzah, dengan basmalah. Itu sudah pasti. Ya. Maka al-isti'adzah dan basmalah ini di antara pembahasan yang dibahas di dalam buku-buku tajwid. Tapi kalau kita lihat di Jazariyah, Tuhfatul Atfal ya nggak ada. Ya, tapi di kayak buku-buku tajwid ada. Ya, atau matan yang lain itu ada. Tapi kalau di Jazariyah, Tuhfatul Atfal itu tidak dibahas. Nah, cara baca isti'adzah dan basmalah ini ada pembahasan. Karena kita wajib baca Al-Qur'an dengan isti'adzah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ketika kita ingin memulai baca Al-Qur'an, maka diawali dengan isti'adzah. Ya, isti'adzah. Adapun basmalah ini sebagian para ulama berpendapat hanya di awal surah saja. Tapi ada juga yang mengatakan boleh di tengah surah itu dengan isti'adzah dan basmalah. Seperti itu. Yang kita amalkan itu kalau di tengah surah itu cukup isti'adzah, sedangkan kalau di awal ayat itu isti'adzah dengan basmalah di awal surah. Maka isti'adzah basmalah ini dibahas dan kita harus tahu ya hukum ya tadi, kemudian secara sighah, kemudian yang ketiga tata cara bacanya ya, tata cara baca isti'adzah. Bagaimana tata caranya? Dari segi hukum isti'adzah itu diwajibkan, dianjurkan, diwajibkan. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an tadi katakan, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka bagi orang yang hendak membaca Al-Qur'an itu harus diawali dengan isti'adzah. Harus diawali dengan isti'adzah. Kemudian sighah isti'adzah. Ada yang masyhur di kalangan kita itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang masyhur. Tapi nanti ada riwayat yang lain. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bahkan ada sighah-sighah yang lain ya seperti itu. Kemudian sighah basmalah yang kita gunakan ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, tidak hanya bismillah tapi dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya, sighahnya seperti itu dan dibaca kasrah dua-duanya di akhir yang kita gunakan. Adapun dari segi tata cara membaca isti'adzah dan basmalah ini terbagi lagi menjadi 3 antara 2 surah, pertengahan surah, awal surah. Ya. Di awal surah ada 4 cara, pertengahan surah itu ada 4 cara dan ada 2 cara. Kalau pakai basmalah 4 cara, kalau isti'adzah saja tanpa basmalah hanya 2 cara saja. Kemudian antara 2 surah, perpindahan dari surah ke surah yang lainnya. Maka ini ada 3 cara. Di awal surah ya 4 cara. Ini diperbolehkan kita baca isti'adzah, basmalah dan awal surah digabung atau namanya waslul jami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu boleh digabung semuanya. Boleh juga dipotong-potong antara isti'adzah basmalah dengan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, gitu ya bisa. Bisa juga digabung antara isti'adzah dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berhenti wakaf. Kemudian awal surah Qul huwallahu ahad. Ini diperbolehkan juga. Diperbolehkan juga isti'adzahnya dipotong, dipisah, kemudian basmalah dengan awal surahnya digabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini boleh. Jadi 4 cara ya ketika di awal surah.
bisa digabung semua, dipotong semua, digabung ke satu, kedua, dipisah yang ketiga, dipisah ke satu, digabung yang kedua dan yang ketiga. Itu 4 cara membaca di awal surah, ya. Kemudian isti'adzah dan basmalah di pertengahan surah, ya, di pertengahan surah. Kalau kita di pertengahannya kita menggunakan basmalah, isti'adzah dengan basmalah, maka ini 4 cara sama seperti yang tadi. Ya, digabung semuanya boleh, dipisah semuanya boleh, kemudian digabung antara ke satu kedua dipisah yang terakhir, ataupun dipisah yang pertama digabung antara kedua dan yang ketiga. Ya, contoh misalkan ketika kita menggabung, ya. Nah, ketika menggabung seperti ini harus kita pahami makna yang mau kita baca. Hati-hati, ya. Misalkan ketika kita baca di tengah ayat, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan kaifa wa in yadhharu 'alaikum. Misalkan. Nah, ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa wa in yadhharu 'alaikum. Nah, seperti itu contoh. Atau misalkan contoh yang pendek saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahu Somad misalkan, ya, Allahu Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad. Nah, seperti itu. Ya, contoh itu contoh sederhana, ya. Cuma kita tadi harus berhati-hati kalau misalkan kita gabung di tengah surah. Jangan sampai nanti setelah Bismillahirrahmanirrahim ini kesananya nanti ada ada ayat yang bertentangan, ya, bertentangan. Contoh misalkan kesananya ada ayat syaitan, misalkan sana ada syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Hati-hati, harus berhati-hati. Ya, kalau di pertengahan ayat. Ya, kalau digabung semuanya. Kecuali kalau dipotong semuanya ini relatif aman. Kalau dipotong-potong semuanya. Baik. Kalau misalkan basmalah tidak baca basmalah, hanya isti'adzah saja, maka ini hanya 2 cara saja. Isti'adzah dengan wastu surah dan isti'adzah dengan dipotong antara isti'adzah dengan surah. Ini ya, keliru nih, bukan basmalah, ini surah. Tengah surah. Contoh di tengah surah seperti tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa adzanun minallahi wa rasulih, misalkan seperti itu, ya. Atau ayat yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa wa in yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum. Nah, seperti itu. Itu diperbolehkan. Namun tadi hati-hati setelahnya. Ayat yang kita baca ketika kita gabung, khawatir nanti misalkan ada kata Allah misalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Misalkan. Nah, ini hati-hati. Atau sifat-sifat Allah. Ya. Karena nanti kalau sifat Allah setelah Ar-Rajim, nanti dikhawatirkan kita harus berlindung juga dari nama Allah, seperti itu. Ya, seperti itu, hati-hati. Juga tadi basmalah, ketika misalkan kita mulai basmalah, hati-hati ketika kita sambung ke tengah surah itu tentang syaitan misalnya. Nah, ini hati-hati. Karena nanti khawatir nanti dengan menyebut nama Allah dan syaitan seperti itu. Kesananya dari segi pemaknaan. Nah, ini harus hati-hati ya ketika digabung. Adapun kalau dipisah itu insya Allah relatif aman. Ya, relatif aman. Baik. Selanjutnya adalah antara 2 surah. Ya, antara 2 surah ini yang diperbolehkan itu hanya 3 cara saja. Akhir surah basmalah dan awal
surah. Ya, contoh misalkan di surah Al-Lahab ya, contoh Al-Lahab yang pendek saja. Fi jidha hablum min masadin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Itu digabung semua. Dipisah semuanya boleh. Fi jidha hablum min masad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Boleh. Boleh juga yang ketiga dipisah, yang pertama gabung kedua ketiga. Misalkan kita baca surah Al-Lahab, fi jidha hablum min masad. Nah, ini boleh. Kemudian berhenti dulu, waqaf. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Itu diperbolehkan. Yang dilarang itu yang keempat. Ya, menggabung akhir surah dengan yang kedua dengan basmalah, kemudian memisahnya awal surah. Ya, contoh ini tidak boleh seperti ini. Fi jidha hablum min masadin bismillahirrahmanirrahim. Berhenti misalkan. Qul huwallahu ahad. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh para ulama. Kenapa? Karena khawatir nanti basmalah masuk ke surah Al-Lahab. Seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Ini yang dibahas oleh para ulama tentang tata cara pengucapan isti'adzah dan basmalah. Kemudian ada permasalahan nanti. Masalahnya apa? Di awal surah Al-Anfal dan At-Taubah. Di akhir ya, akhir surah Al-Anfal dan awal At-Taubah. Permasalahannya adalah cara bacanya. Ini boleh dibaca 3 cara. Ya. Al-Anfal dan At-Taubah. Contoh misalkan yang pertama digabung semuanya, itu diperbolehkan. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Itu boleh kita gabung semuanya ya, digabung semuanya diperbolehkan. Atau kita pisah antara di akhir ke surah Al-Bara'ah, ke surah At-Taubah. Di akhir Al-Bara'ah ke awal Al-Anfal ya. Contoh misalkan innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti dulu, kemudian bara'atum minallahi wa rasulih. Karena di surah At-Taubah ini tidak menggunakan basmalah di awal surahnya, sehingga tata caranya agak berbeda dengan yang lain. Jadi boleh digabung dari akhir surah Al-Anfal ke awal Al-Bara'ah, ke awal At-Taubah, ataupun dipisah. Dan cara yang ketiga, ini diperbolehkannya saktah ya, di akhir Al-Anfal kemudian masuk ke Al-Bara'ah atau At-Taubah. Saktahnya nanti boleh kita panjangkan 2 harokat, di alim boleh lebih 4 harokat boleh juga sampai 6 harokat. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulih. Atau 2 harokat. Innallaha bikulli syai'in alim. 2 harokat. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulih. Atau dipanjangkan yang seperti tadi 6 harokat. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi bolehnya saktah untuk surah Al-Anfal, akhir surah Al-Anfal ke awal At-Taubah, itu diperbolehkan ya. Ini masalah di permasalahan ini ya, di permasalahan isti'adzah wal basmalah. Sedangkan yang lainnya tidak ada ya. Di surah-surah yang lain tidak ada
diperbolehkannya perpindahan antara akhir surah ke surah yang lain, tidak diperbolehkan untuk sakta, hanya di surah ini saja, yaitu akhir surah Al-Anfal ke awal surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Jadi ini berbolehkan sakta, boleh berhenti sejenak ketika kita ingin menggabung antara akhir ayat ke awal ayat. Ya, kenapa? Karena di surah Al-Bara'ah ini tidak ada basmalahnya. Tidak ada basmalah. Kenapa tidak ada basmalahnya? Karena kan di surah At-Taubah ini ya, banyak ayat-ayat tentang perang, ya, banyak ayat-ayat tentang peperangan seperti itu. Bahkan juga kalau dulu pernah belajar ilmu itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Yang insya Allah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, itu bab makhrajul huruf. Bab makhrajul huruf. Ustaz, barakallahu fikum. Mau ada tanya jawab Ustaz? Silakan kalau ada. Iya, silakan Mahat. Kalau ada yang ingin bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya. Saya mau nanya Ustadz. Ya, silakan. Begini Ustadz, saya termasuk baru awal gitu ya mempelajari tentang sanad riwayat. Jadi masih bingung gitu Ustadz ya. Dalam sanad riwayat Hafiz itu kan kalau dilihat dari sanadnya itu bersambungnya kan kepada Imam Asim. Kemudian Imam Asim itu bersambungnya nanti di ujungnya sebelum Rasulullah adalah para sahabat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, ya itu ada 5 sahabat yang saya pernah belajar tuh ya Ustadz ya. Kemudian ke bawahnya itu ternyata berkembang menjadi riwayat Hafiz 52 jalur, kemudian Syu'bah jadi 51 jalur. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya masih bingung nih Ustadz. Itu apakah dari 5 orang sahabat itu Rasulullah mengajarkan dengan berbagai macam cara membaca sehingga bisa berkembang menjadi 51 atau 52 jalur tersebut tadi ke bawahnya, karena kan tiap jalur katanya berbeda-beda, ada yang berbeda cara bacanya. Nah itu pertanyaan Ustadz ya, jadi dari 5 orang sahabat itu apakah masing-masing mungkin diajarkan beberapa 5 atau 10 cara membaca yang berbeda-beda atau bagaimana Ustadz? Itu pertanyaan saya. Silakan Ustaz. Sebentar ya Ustaz, sepertinya keluar karena gangguan sinyal ini kayaknya. Mic-nya tadi tidak aktif ya. Ya. Alhamdulillah Ustaz sudah masuk. Ya Ustaz, silakan. Terpotong. Tapi pertanyaannya itu tadi gimana? Terakhir itu terpotong anak. Nabi mengajarkannya. Ya apakah dari 5 orang sahabat tadi yang jalurnya tadi Imam Asim kan bersambung kepada 5 orang sahabat tadi, tapi kemudian ke bawahnya jadi 42 jalur, 51 jalur untuk Syu'bah, kemudian Hafiz jadi 52 jalur dengan bacaan yang berbeda-beda. Apakah 5 orang sahabat tersebut masing-masing diajarkan oleh Rasulullah itu dengan cara baca yang berbeda-beda, misalkan 5 cara baca atau 10 cara baca atau gimana Ustadz? Kok jadi banyak banget gitu? Ya, perlu kita yakini terlebih dahulu mungkin ya, bacaan yang diterima sampai kita sekarang yang 10 itu semuanya dari Nabi. Ya, itu ya. Jadi Nabi Al-Qur'an itu diturunkan 7 bacaan itu ya
bukan hanya 7 qiraat ya, tapi yang dimasukkan adalah qiraah yang 10 itu yang banyak. Ya, saking banyaknya, bahkan para ulama saking banyaknya gitu ya, seperti itu. Nah, di zaman Nabi setiap qabilah itu kan berbeda-beda lahjahnya. Logat, lahjah dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Ya, tentunya Nabi mengajarkan ya, sesuai dengan lahjat orang Arab di sana. Ya, sesuai dengan orang Arab, lahjat orang Arab yang ada di sana pada waktu itu. Karena Arab di zaman dulu ya Arab yang asli gitu ya, bukan Arab yang sekarang. Seperti itu. Ya, kita yakini bahwa Nabi mengajarkan kepada para sahabat yang ahli Quran, ya, itu semuanya diajarkan, kecuali kepada yang bukan ahli Quran di zaman Nabi. Ya, karena di antara para sahabat juga tidak semuanya ahli Quran. Ya, makanya Nabi merekomendasikan belajar Al-Quran itu kepada 4 orang, ya, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula, ya, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa di zaman Nabi juga ada kekhususan keahlian, ta'hil, ya, keahlian di bidang-bidang tertentu. Di antaranya adalah ahli Quran. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Allahu alam, Anda juga belum ini dari segi secara penelitiannya bagaimana ya. Yang pasti ya Anda yakini bahwa sampainya bacaan Al-Qur'an kepada kita ini semuanya itu dari Nabi. Adapun prosesnya sampai sekarang jadi berbeda-beda, ya Allahu alam ya. Karena terjadinya jadi sekarang jadi banyak ya jalur-jalur misalkan, atau misalkan riwayat-riwayat, kemudian pemberian nama jadi Hafiz an Asim, adanya pemberian nama misalkan riwayat ini jadi Hafiz an Asim. Nah, itu Allah alam belum mempelajarinya ya, Allah alam. Kalau jadi jalur seperti itu, alasan-alasannya kenapa gitu ya. Tapi yang Anda yakini ya semuanya kita juga yakin mungkin bahwa apa yang diterima oleh kita semua itu dari Nabi, dan Nabi mengajarkan semua ragam bacaan itu ke setiap kabilah yang berbeda-beda. Ke setiap kabilah yang berbeda-beda sesuai dengan kabilahnya masing-masing. Seperti itu. Sehingga kita zaman sekarang jadi 10 qiraat gitu ya. Makanya ada penyeleksian. Contoh penyeleksian itu di zaman dulu, penyeleksian Al-Qur'an itu kan ketat ya. Untuk pembukuan Al-Qur'an juga itu ketat sekali dulu di zaman Umar misalkan. Ketika Umar mengusulkannya kepada Abu Bakar untuk dibukukan Al-Quran itu kan ketat, harus ada syarat-syarat tertentu. Di antaranya harus menerima dari Nabi, kemudian harus bertalaki kepada Nabi, gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada saksi kalau salah. Kemudian harus ada saksi, 2 orang saksi yang menyaksikan dia itu belajar gitu, bertalaki kepada Nabi. Sampai zaman Utsman bin Affan ketika ingin membukukan juga menyatukan itu sama diseleksi juga, dan seleksinya ketat. Seleksinya sangat ketat sekali Al-Quran. Ya, nah yang kita kenal itu ya rukun qiraah pada zaman sekarang yang 3 yang tadi Anda jelaskan. Ya, adapun proses jadi berbeda, jadi jalur banyak gitu ya. Sekarang jadi ada 52 thariqah dan lain sebagainya. Itu Allahu alam. Prosesnya seperti apa? Yang pasti yang 52 thariqah itu semuanya dari Nabi. Ya, yang penting 3 syarat tadi sudah terpenuhi. Ya, secara bahasa Arab, secara rosam, dan secara sanadnya ada dari Nabi, seperti itu ya, dicontohkan oleh Nabi. Bahkan tadi dari sanad itu kan dari Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, kesininya ke tabi'in ya. Kemudian Zir itu kalau salah sahabat ya, sahabat Sighar. Nanti kan sahabat itu ada sahabat dulu yang di zaman Nabi itu masih kecil gitu, ada itu disebut juga sahabat ya. Kemudian nanti ada tabiinnya kibar, ada yang sighar yang masih kecil gitu. Itu nanti beda-beda di dunia ya sanad ya. Karena masih belum paham juga ya kalau misalkan pertanyaan yang tadi Anda belum bisa menjawab tadi. Belum bisa menjawab secara detail gitu ya, secara detail. Yang pasti yang Anda tahu itu Nabi mengajarkan semua bacaan, ragam bacaan itu ke semua kabilah yang ada di sana. Beda-beda logatnya. Seperti di Indonesia kan orang Bekasi misalkan Makassar dan sebagainya itu kan kadang orang Makassar jadi ra gitu ya.
Kadang di Bekasi jadi banyak imalahnya, misalkan seperti itu. Seperti itu. Setiap kabilah beda-beda. Nah, Nabi mengajarkan kepada kabilah-kabilah tersebut sesuai dengan bahasanya masing-masing. Sesuai dengan bahasanya masing-masing. Ya, seperti itu. Baik. Jazakallahu khairan. Amin. Yang terakhir Ustaz, satu lagi silakan Bu Zahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi, silakan. Afwan, Ustaz, izin bertanya. Ini yang tentang tadi rukun bacaan sahih ada 3. Salah satunya rukun yang sesuai dengan salah satu sisi kaidah bahasa Arab. Ya. Ada yang dibaca marfu atau mansub seperti itu ya tadi ya penjelasannya saya kurang paham. Cuma yang saya tanyakan adalah dari segi makna itu bagaimana ya Ustaz? Penjelasannya. Syukran. Jadi kalau khair Ustaz. Baik. Nanti di dalam qiraat ini ya, salah satu qiraat ini nanti ilmu qiraat ini bisa merubah bahkan merubah hukum ya. Hukum fikih. Itu dari segi qiraat. Nanti yang menyebabkan khilaf para ulama di dalam menentukan hukum fikih juga itu diantaranya kadang menggunakan segi qiraah bacaan berbeda. Ya. Misalkan wamsahu biru'usikum, kesannya nanti kesannya ada yang diusap saja misalkan dari segi fikih, ada juga yang harus dibasuh seperti itu. Nah, nanti dari segi fikihnya nanti ada pengaruh gitu. Jadi nanti ada yang memang berpengaruh ke hukum ya, perbedaan seperti itu. Ada juga yang tidak berpengaruh ke hukum. Ya, mungkin dari segi bahasa saja sebagai wawasan keilmuan. Contoh Maliki sama Maliki itu beda makna nantinya. Tapi saling melengkapi gitu. Tapi saling melengkapi. Ya, seperti itu ya. Itu dijelaskan ya oleh para ulama, salah satu adanya ilmu qiraat ya, adanya ilmu qiraat itu bisa mempengaruhi hukum ya, hukum. Itu. Yang kedua juga para ulama mengatakan adanya qiraat yang banyak itu sebagai tashil, kemudahan, bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Baik ya. Nah, kadang ya kadang mungkin bisa nanti yang marfu itu mudahnya jadi marfu, kadang jadi mansub, bisa jadi dhammah atau jadi fathah seperti itu. Ya. Jadi tentunya dari segi bahasa pun nanti bisa berubah, tapi perubahan bahasa itu kalau perubahannya itu bisa saling melengkapi nanti itu ya. Bisa juga ada yang sampai merubah hukum gitu ya. Perbedaan qiraat itu. Ya. Jadi perbedaan bahasa itu menjadi wawasan saja bahwa inilah bahasa Arab gitu. Banyak ininya. Kemudian yang kedua bisa juga tadi merubah hukum dari segi hukum fikih atau hukum-hukum yang lainnya. Ya seperti itu. Contoh tadi Maliki ya. Maliki sama Maliki itu maknanya berbeda, cuma saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Baik, seperti itu. Dari segi bahasa. Baik, Ustaz. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah. Tiga rukun yang tadi itu ya sebenarnya itu yang berhak itu peneliti gitu ya. Peneliti. Ya, peneliti. Yang menggunakan 3 hukum itu peneliti. Gitu ya. Peneliti, pentahqiq. Kita itu sebenarnya hanya tahu saja. Dan kita juga bahkan asatid misalkan ya Allah alam kalau ditanya misalkan tentang dari segi bahasa Arab perbedaan antara qiraah yang kita baca dari segi bahasa Arabnya bisa terbahas, bisa juga tidak. Ya seperti itu. Ataupun misalkan dari segi rosem juga sama. Ya. Itu peneliti. Jadi para peneliti menentukan rukun bacaan yang benar itu terdiri dari 3 hal ini. Kalau keluar dari 3 ini tidak diterima bacaannya. Dan zaman sekarang ini bukan zaman penelitian ketiga ini, bukan. Sekarang itu sudah jadi semuanya. Sudah berdasarkan ketiga hal ini. Ya, Al-Quran yang kita terima
hadis yang kita tahu untuk saat ini itu sudah jelas semuanya. Sudah jelas semuanya. Bahkan untuk sekarang sahih dhaifnya pun sekarang ya jarang yang meneliti gitu ya. Sudah ada gitu. Ini dhaif, ini sahih. Ya, cuma yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut ya masih ada zaman sekarang dulu dan masih terus berkembang. Ya seperti itu. Terus berkembang. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Cukup. Oke, Ustaz. Barakallahu fikum. Silakan ditutup, Ustaz. Ya, silakan ditutup, Ustaz. Baik. Alhamdulillah ya Umahat, untuk kajian untuk hari ini kita cukupkan ya. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan ala hudurikum. Insyaallah kita ketemu lagi untuk pekan depan dengan materi At-Tibyan ya. Kemudian untuk